Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah berkenan untuk melihat video presentasi dari kelompok kami. Dan perkenalkan, kami dari Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang. Kami akan menjelaskan mengenai uji korelasi Spearman's Rank kelompok 8. Di mana anggota kelompok kami antara lain Khairunisa Septiana Dewi, Diki Firmansyah, Dwi Andini Nidia Putri, Kiki Wahyuni, Syafira Dea, serta Tias Mulya Astuti. Outline materi kami atau pembahasan materi kami pada PowerPoint kali ini antara lain adalah definisi dari uji-uji tersebut, kemudian tujuan dari uji-uji tersebut, syarat, langkah-langkah uji, serta contoh kasus untuk mendalami pemahaman. Yang pertama akan kami bahas adalah statistika non-parametrik, karena uji Spearman's Rank ini termasuk dalam statistika non-parametrik. Nah, metode statistik non-parametrik sendiri merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan segala asumsi yang melandasi metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Istilah non-parametrik sendiri pertama kali digunakan oleh Wolfowitz pada tahun 1942. Istilah lain yang sering digunakan antara lain distribution free statistics dan assumption free test. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari uji non-parametrik. Kelebihan dari uji ini antara lain perhitungannya sederhana dan cepat. Kemudian data dapat berupa data kualitatif, yaitu data nominal ataupun ordinal. Dan juga distribusi data tidak harus normal. Jadi untuk data-data yang terdistribusi tidak normal dapat diuji menggunakan uji-uji non-parametrik. Sementara kelemahan dari uji non-parametrik sendiri tidak bisa memanfaatkan semua informasi dari sampel, sehingga uji ini kurang efisien. Selanjutnya adalah pengertian dari korelasi Spearman's Rank. Korelasi Spearman's Rank merupakan korelasi berjenjang atau berpangkat dan ditulis dengan notasi RS. Metode ini disebut sebagai metode korelasi Spearman's Rank karena memang dikemukakan oleh Carl Spearman pada tahun 1904. Uji ini berfungsi untuk mengukur tingkat keeratan hubungan dua variabel bebas dan terikat yang berskala ordinal. Dan uji ini merupakan teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Rumus dari uji korelasi Spearman's Rank sendiri adalah rho sama dengan 1 dikurangi 6 dikali sigma dari DI kuadrat per N dikali N kuadrat dikurangi 1, di mana rho sendiri merupakan nilai korelasi Spearman's Rank yang akan kita cari. Kemudian DI kuadrat merupakan selisih setiap pasang rank. N adalah jumlah pasang rank untuk Spearman. Untuk N sendiri ini kriterianya lebih dari 5 dan kurang dari 30, atau nilainya antara 5 sampai 30. Dan rumus ini digunakan jika tidak ada nilai yang sama untuk setiap variabel. Apabila ada nilai yang sama, maka tidak boleh lebih dari 20% jumlahnya. Berikut kami tayangkan tabel rho untuk menghitung perbandingannya nanti. Selanjutnya adalah koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan suatu ukuran yang mendeskripsikan asosiasi atau hubungan antar variabel atau faktor yang secara substansi atau teoritis mendukung hubungan tersebut, dan cara statistik akan diukur besarannya melalui koefisien tersebut. Selanjutnya adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah yang menyatakan besarnya kontribusi atau pengaruh variabel atau faktor X sebagai variabel bebas terhadap variabel Y sebagai variabel tak bebas. Untuk koefisien determinasi dapat ditulis pada rumus sebagai berikut: KD sama dengan RP kuadrat dikali 100%.
Selanjutnya adalah uji keberartian koefisien korelasi. Koefisien determinasi yang menyatakan besarnya kontribusi atau pengaruh variabel atau faktor X sebagai variabel bebas terhadap variabel Y sebagai variabel tak bebas. Uji keberartian secara statistik dengan tingkat keyakinan uji sebesar 1-100% bahwa hasil pengukuran koefisien korelasi tersebut dapat dibenarkan atau yakin benar itu dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk hipotesis uji yaitu H0 yaitu rho sama dengan RP sama dengan 0, berarti dia tidak berarti, di mana H1 banding rho sama dengan RP tidak sama dengan 0, berarti hipotesisnya berarti. Statistik uji digunakan statistik T-student, di mana rumusnya adalah T sama dengan R akar dari N-2 per akar dari 1 dikurangi R kuadrat. Kriteria uji sendiri dengan mengambil besar kekeliruan tertentu sebesar alfa, biasanya sekecil mungkin, misal 1%, 5%, atau 10%. Tentukan nilai kritis T tabel di distribusi student. Besaran T alfa N dikurangi 2 hasilnya dibandingkan dengan T hitung pada statistik uji. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak, sehingga ukuran koefisien korelasi yang diperoleh secara statistik dapat memiliki arti atau diistilahkan significance. Langkah-langkah uji Spearman's rank yang pertama adalah berikan peringkat pada nilai-nilai variabel X dari 1 sampai N. Jika terdapat angka-angka sama, peringkat yang diberikan adalah peringkat rata-rata dari angka-angka yang sama. Langkah kedua adalah berikan peringkat pada nilai-nilai variabel Y dari 1 sampai M. Apabila terdapat angka-angka sama, peringkat yang diberikan adalah peringkat rata-rata dari angka-angka yang sama. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung untuk tiap-tiap sampel, di mana DI sama dengan peringkat XI dikurangi YI. Dan langkah keempat, kita harus mengkuadratkan masing-masing DI dan dijumlahkan semua DI kuadrat. Langkah terakhir dari uji koefisien korelasi rank Spearman, kita menghitung nilai Spearman-nya dengan menggunakan rumus rho sama dengan 1 dikurangi 6 dikali jumlah DI kuadrat per N dikalikan N kuadrat min 1. Berikut adalah kriteria terima dan tolak hipotesis. Yang pertama, rho hitung dan rho tabel dikali rho tabel dapat dilihat pada tabel J atau tabel uji rank Spearman yang memuat rho tabel pada bagian N dan tingkat kemaknaan alfa, di mana apabila nilai rho hitung lebih dari sama dengan rho tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Tapi apabila rho hitung lebih kecil sama dengan dari rho tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya kriterianya adalah kekuatan korelasi rho hitung. Untuk skala 0,000 sampai 0,199, maka dapat diinterpretasikan berarti dia sangat lemah. Untuk skala 0,200 sampai 0,399, maka uji tersebut lemah, data tersebut lemah. Selanjutnya untuk skala 0,400 sampai 0,599 dapat diinterpretasikan data tersebut sedang kekuatannya. Kemudian skala 0,600 sampai 0,799, maka kekuatan dari data tersebut dapat dikatakan kuat. Dan apabila skalanya 0,800 sampai 1000, maka dapat dikatakan data tersebut sangat kuat. Parameter selanjutnya adalah arah korelasi atau rho hitung. Apabila arahnya positif, maka searah, sehingga semakin besar nilai XI, semakin besar pula nilai YI. Apabila korelasi rho hitung negatif atau berlawanan arah, maka semakin besar nilai XI, semakin kecil nilai YI, dan sebaliknya. Contoh kasus, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui korelasi antara kadar SGOT unit Karman per 100 ml dengan kolesterol HDL
dalam kurung miligram per 100 mili. Pada 7 sampel yang diambil secara random, hasil pengumpulan data dapat dilihat pada tabel. Bagaimana kesimpulan yang dapat diambil dari data tersebut? Alfa sama dengan 0,01, sampel 1 sampai 7, kadar SGOT 0,7 sampai 21,0, kadar HDL 40,0 sampai 46,5. Catatan, hasil uji normalitas data tidak terdistribusi normal. Prosedur uji. Yang pertama, rumuskanlah hipotesis riset. H0, tidak ada korelasi antara kadar SGOT dengan HDL. H1, ada korelasi antara kadar SGOT dengan HDL. Yang kedua, rumuskanlah hipotesis statistik. H1 dibagi P tidak sama 0. H0 dibagi P sama dengan 0. Yang ketiga, tentukanlah nilai P tabel pada N sama dengan 7, alfa sama dengan 0,01 sampai 0,929. Hitung nilai P hitung. Yang kelima, buat tabel penolong untuk menghitung ranking. Sampel 1 sampai 7, kadar SGOT X 5,7 sampai 21,0. Ranking X 1 sampai 7, kadar HDL Y 40,0 sampai 46,5. Ranking Y 1 sampai 7, DI 0, sampai 0, DI 2 0 sampai sigma DI pangkat 2 sampai 2. Hitung nilai P hitung. Ini gambaran rumusnya. Selanjutnya membandingkan P hitung dan P tabel. Ini ada gambarnya, gambar rumusnya. Kesimpulan, P hitung dalam kurung 0,964 dibagi P tabel dalam kurung 0,929. Karena nilai P hitung dalam kurung 0,964 lebih dari P tabel 0,929, maka H0 ditolak, H1 diterima. Berarti ada korelasi yang sangat kuat dan positif antara kadar SGOT dan kadar HDL. Uji T tabel. T hitung sama dengan RS akar N-2 per 1 min RS pangkat 2. T sama dengan 0,964 akar 7 min 2 per 1 min 0,964 pangkat 2. T sama dengan 0,964 akar 5 per 1 min 0,929296. T sama dengan 0,964 akar 5 min 0,070704. T sama dengan 0,964 akar 70,7174. T sama dengan 0,964 dikali 8,4094. T hitung sama dengan 8,10666616. Untuk kesimpulannya, T hitung memperoleh hasil 8,10666616. Untuk T tabelnya memperoleh hasil 2,99795. Jadi, untuk T hitung lebih dari T tabel, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima, sehingga ada korelasi antara kadar SGOT dan kadar HDL.